Cara menambahkan menu dashboard di dalam aplikasi AppSheet. Yang pertama, nanti dashboardnya akan seperti ini, bisa memilih bulan, lebih dari 1 bulan, kemudian bisa memilih tahun, dan hasilnya akan langsung. Pertama, saya tambahkan menu dashboard. Kemudian di dashboard ini fungsinya adalah untuk merecord semua aktivitas yang ada di 7 menu di atasnya. Jadi kalau ada dokumen yang dibuat, akan otomatis ke-record. Nah, karena setiap menu tadi yang atas ini belum ke-record, maka saya akan menambahkan satu tabel baru. Tabelnya adalah di sini saya kasih nama history. History ini fungsinya adalah untuk mencatat seluruh aktivitas penambahan data di 7 tabel yang sudah ada. Jadi history ini adalah rekap dari seluruh transaksi yang ada di tabel-tabel sebelumnya. Nah, tabel yang sebelumnya misalnya adalah yang di sini. Nah, tabel-tabel di sini saya tinggal kopikan strukturnya di tabel history. Saya menambahkan ada 2 kolom. Yang pertama ID, yang kedua adalah jenis dokumen. Jenis dokumen ini akan mengelompokkan dokumen mana asal dari dokumen tersebut. Oke, setelah tabelnya dibuat, kemudian langkah selanjutnya adalah saya membuat view-nya. Jadi sebelumnya datanya tinggal diimpor ke menu data di sini. Kemudian di sini tadi ya, di sini ada history. Di sini ada history. Oke. Kemudian di dalam history ini kemudian saya akan buat view-nya. View pertama adalah kita buat view dashboard. Di view dashboard ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah filter. Filter ini berfungsi seperti ini. Jadi contohnya adalah, jadi kalau saya klik dashboard ini, nah ini adalah fungsi dari filter tadi. Jadi saya akan memilih bulannya, bulan apa yang akan saya tampilkan datanya, kemudian tahunnya berapa. Nah, ini adalah data ditampilkan dalam bentuk grafik. Di sini ada grafik batang, terus kemudian di sini adalah detail dari dokumen yang hasil filter dari yang atas ini. Nah, untuk membuat filter ini, saya akan membuat tabel filter di sini. Oke, di sini ada tabel filter. Filter ini isinya cuma ada 3, yaitu ID, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, ID bulan tahun ini, bulan dan tahunnya ini adalah yang di sini, bulan dan tahun. Oke, kemudian di bagian bulan ini, di bagian bulan, kalau kita lihat diklik di filter ini, di bagian bulan ini ada, saya tipenya adalah enum list. Enum listnya ini saya masukkan bulan dari Januari sampai Desember. Oke, ini fungsinya adalah untuk memfilter transaksi tadi. Oke, setelah filter selesai, view filter selesai ini dibuat di dashboard tadi, oke, filter ini sudah selesai. Kemudian saya buat ini dulu ya, detail dokumen. Detail dokumen ini view-nya adalah seperti ini. Jadi di view detail dokumen ini, di sini ada history detail filter. Jadi saya filter historinya. Ini adalah slice dari history. Jadi kalau kita lihat ke menu data, di sini ada history. Nah, di sini ada slice history detail filter. Nah, di slice ini saya akan memilih baris sesuai dengan kondisinya adalah seperti ini. Saya klik. Oke, saya jelaskan fungsinya. Oke, di sini adalah is not blank. Dia akan menampilkan jika datanya tidak kosong. Nah, kemudian saya di sini ada select filter ID. Jadi saya ambil dari yang filter tadi. Oke, di dalam filter tadi, di sini kalau kita lihat di sebelah kanan ini, nah di sini ada filter akan memilih bulan dan tahunnya. Nah, saya ambil ID-nya saja, saya ambil key-nya. Kemudian karena tipe bulan tadilah enum list dan bisa memilih lebih dari 1 bulan, maka di sini saya akan men-split sini ya, fungsi split ini. Jadi jika dipilih lebih dari 1 bulan, ya kan split. Nah, kemudian saya akan membandingkan apakah
bulan yang dipilih tadi ada di detail dari si story tadi. Di sini ada bulan teks. Bulan teks ini kalau kita lihat dari struktur datanya, kita kembali ke story tadi. Di sini saya membuat virtual kolom, namanya adalah bulan teks. Nah, bulan teks ini isinya adalah saya akan mengambil bulan dari tanggal upload. Jadi di tabel setiap tabel dokumen tadi ada kolom tanggal upload. Jadi saya akan mengambil bulannya. Nah, sedangkan bulan yang di sini kan dia bulannya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, biar dia itu sama dengan yang filter, karena filter tadi saya menampilkannya adalah bukan bulan 1, 2, 3 tapi Januari dan seterusnya. Saya membuat tabel bulan. Fungsinya akan saya ambil dari mengambil nilai bulannya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini fungsinya tadi ya. Oke, kita kembali ke filter tadi, slice tadi. Kita ke filter conditionnya. Oke, ini yang maksudnya bulan teks ini ya. Nah, terus kemudian tahunnya, saya juga akan membandingkan tahunnya yang sama dengan tahun dari transaksi history tadi. Oke, itu untuk yang memfilter view-nya. Nah, kemudian dari slice ini dibuatkan sebuah view yang namanya adalah detail dokumen. Sini ya, detail dokumen bentuknya adalah tabel. Nanti bentuknya seperti ini. Ini ya, yang tabel. Terus kemudian untuk yang grafik, saya ambil contoh grafiknya satu saja yang jumlah dokumen. Di sini di jumlah dokumen sama ya, saya mengambil datanya dari slice tadi, sama seperti yang BPJS tadi. Kemudian di tipenya adalah saya cat dan cat type-nya adalah histogram. Ini yang seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian dari data dari aplikasi yang sebelumnya kan belum ada terkoneksi antara, jadi sebenarnya dia memisah ya, dikelompokkan menjadi tabelnya lebih dari satu. Nah, ini tentunya agak menyulitkan ya. Jadi misalnya di sini ada tabel tagihan rumah sakit, kemudian ada tabel yang lain yang tentunya sebenarnya ini strukturnya sama. Nah, karena ini dipisah-pisah nanti akan menyulitkan untuk membuat dashboardnya, maka saya akan menggabungkan dari seluruh data ini ke dalam satu tabel history. Nah, tabel history ini update-nya kapan? History ini update-nya ketika input dari setiap tabel ini diinput, maka otomatis dia akan menginput ke tabel history. Begitu juga diedit, dia juga akan langsung mengedit yang di history, seperti itu. Nah, cara membuatnya, saya membuat ini menjadi automation. Oke, saya ambil contoh di sini, di tabel ini. Di sini ada automation tambah pembayaran. Nah, di tambah pembayaran ini, eventnya adalah jika tabel pembayaran ini, tabel ini ditambah, maka proses ini dilakukan. Prosesnya apa? Prosesnya adalah saya akan menambahkan baris baru. Di sini saya klik yang add new rows, kemudian saya ambil akan menambahkan datanya itu ke tabel mana? Tabel history. Jadi saya klik history. Kemudian di sini saya masukkan per kolomnya. Jadi jenis dokumennya adalah, nah ini kita ketik manual. Jenis dokumennya apa? Nah, jenis dokumen ini akan tersimpan di bagian. Oke, terus kemudian di bagian kolom ID kita ambil dari ID. Nah, ini tinggal mengikuti yang apa namanya tabel di history dan tabel pembayaran ini sama aja. Nah, itu untuk yang tambah. Jadi ketika ada penambahan tabel data di tabel pembayaran ini akan otomatis mengupdate atau menambah tabel yang ada di tabel history. Nah, kemudian di sini ada edit. Jika data yang di tabel pembayaran tadi diedit, maka otomatis history juga diedit. Maka di sini di eventnya saya akan memilih dia update. Jadi kalau diupdate, terus kemudian di sini ada conditionnya adalah kita akan memilih baris yang sedang diedit. Ini fungsi yang ini adalah untuk mengambil baris yang sedang diedit. Nah, kemudian setelah ketahuan baris yang diedit apa, kemudian dilanjutkan adalah dengan menjalankan proses yang ini. Proses yang ini adalah saya akan membuat mengedit data tabel history. Jadi makanya di sini di reference tabel saya pilih yang history.
Kemudian di reference row-nya saya akan memilih tabel history ini, saya akan memilih baris mana yang akan diedit. Jadi kalau di sini kita klik, nah yang diedit adalah yang historinya sama dengan ID-nya sama dengan ID yang dokumen. Oke, yang sedang diedit. Nah, kemudian setelah itu kita akan menjalankan action-nya adalah action edit pembayaran ini. Nah, kita akan lihat di bagian action, kita lihat di bagian edit ya. Jadi ada di history. Oke, di sini ada edit. Nah, di edit ini fungsinya adalah akan mengedit yang akan kita edit adalah tabel history. Kemudian saya akan kita pilih yang do this-nya ini adalah yang set the values of some column in the rows. Kemudian, nah di sini kita pilihkan nama filenya ini, kita akan lookup saja dari ID dokumennya, kita ambil nama filenya. Begitu juga untuk yang tanggal upload, juga sama ya, kita lookup dari ID dokumen yang diedit, kemudian kita ambil tanggal uploadnya. Dan seterusnya sampai kolom email. Ini juga sama di lookup, diambil alamat kolom emailnya. Seperti itu. Nah, itu menjadikan kita mempunyai satu tabel baru, gabungan dari beberapa tabel yang inputannya kemudian kita masukkan ke dalam tabel history ini. Nah, setelah menjadi satu, baru bisa kita buatkan dashboard yang tadi, yang ini. Dashboard yang ini. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih.